warzuqna fahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, baik yang telah lalu maupun yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat subuh berjamaah di rumah, walaupun di rumah, insya Allah, dan semua ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, Allah terima dan Allah ridhoi semuanya. Dan salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat kita dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan dalam beragama Islam sampai dengan akhir hayat kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, Ustadz Wido Supraha sudah ada di hadapan kita walaupun secara online. Insya Allah tidak mengurangi segala makna dan kehusuan kita dalam mempelajari ilmu. Insya Allah tema kita pada pekan ini, pada hari ini, yaitu Baiti Jannati. Kita berharap adanya kita di rumah semakin mengokohkan rasa kekeluargaan kita, sehingga tujuan yang tadi sesuai dengan tema itu Baiti Jannati dapat terrealisasi dengan baik di rumah. Dan juga momen-momen yang saat ini sedang ada, kita ambil hikmahnya semuanya untuk memperbaiki segala hubungan kita baik kepada keluarga kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja langsung, insya Allah saat itu sudah siap untuk memberikan materinya, taujinya kepada kita semua. Mari kita dengarkan, nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab, diharapkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bagi yang ingin bertanya nanti akan ada sesi tanya jawab. Fadhal Ustaz untuk memberikan taujinya. Falyatafaddal mazkur. Baik, jazakallahu khair Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya senantiasa terus tercurahkan kepada keluarga Bapak dan Ibu semuanya di rumah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh masyarakat, para hujjaj, para alim ulama. Di sini ada Bapak Haji Hamidun Sabis, Bapak Haji Suryanata, Bapak Haji Sumair Mair, Bapak Haji Supriyatna, Ustadz Jupriyadi, Ustadz Saiful, Ustadz Rizal, dan ada Ibu Suryanata juga saya lihat di sini. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari malapetaka, mara bahaya, dan kita semuanya insya Allah dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang satu tema yang berjudul Baituna Jannatun.
yaitu rumah kita adalah surga kita. Mohon izin kami menyampaikan satu slide, ya. Mudah-mudahan dapat dilihat dengan jelas di layar masing-masing. Kalau belum terlihat bisa digeser, ya. Insya Allah judul slide-nya sudah tampil di layar, itu Baituna Jannatuna. Jadi di sini ada kata bait, rumah, dan ada kata jannah, yaitu surga. Jannah ini juga bermakna kebun secara bahasa sebenarnya. Di kebun yang luas, kebun yang lengkap, kebun yang indah. Ya. Nah, itu adalah jannah, sesuatu yang tidak pernah terlihat dan terbayang oleh jiwa kita. Nah, baituna jannatuna. Kenapa ada baitut? Kenapa ada rumah? Ya, ini penting. Kenapa ada rumah? Saya ingin memulai dengan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita dulu belum menikah, maka Nabi menasihati kita untuk menikah. Kata Nabi, tazawwaju, menikahlah kalian semua, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Takunu karahbaniyatin nasar. Karena aku akan bangga dengan jumlah kalian nanti yang banyak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian seperti para rahib yang mengharamkan pernikahan. Karena itu kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata menikah ini tujuan besarnya adalah membahagiakan Nabi Muhammad SAW di antara. Nabi SAW akan bangga manakala ayah, bunda, dan seluruh anak-anak keturunan kita tidak terpisahkan dari kita, semuanya berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian ketika seseorang menikah, mereka membutuhkan satu tempat di mana mereka bisa menghadirkan sebab-sebab untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah Arab, al-jar qoblad dar. Ketika engkau cari rumah, cari dulu tetangga. Artinya apa? Kita itu beli rumah sebenarnya sama beli tetangga-tetangganya juga. Karena anaknya kita itu nanti ketika tumbuh besar, dia akan berada di lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Anak yang soleh akan soleh kalau di lingkungan yang soleh secara umum. Ya. Karena itu kemudian visi keluarga-keluarga muslim itu harus berbeda dengan visi keluarga-keluarga non-muslim. Keluarga non-muslim mungkin visinya yang penting makmur di dunia. Tetapi keluarga-keluarga muslim, maka visinya adalah makmur di dunia dan makmur di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri kata rumah di dalam Al-Qur'anul Karim, setidaknya ada 3 kosakata yang bisa kita temukan. Yang pertama maskan, yang kedua bait itu sendiri, dan yang ketiga ad-dar. Tadi hadis yang saya sebutkan, ad-dar. Ya. Nah, kita mulai dari maskan. Maskan di dalam Al-Quran juga merujuk kepada rumah. Apa yang disebut sebagai maskan, Bapak dengan Ibu? Maskan adalah tempat sakinah. Itu maskan. Tempat sakinah. Jadi satu tempat yang kalau seseorang itu berada di tempat tersebut, jiwa mereka tenang. Jadi Bapak kalau ada di rumah, tenang. Nggak kepikiran jalan-jalan keluar. Nggak kepikiran nginep di luar. Pengennya nginep di rumah aja. Saya punya guru, ketika ada acara, kemudian kita diberikan hotel, dia nggak mau nginep. Dia bilang, saya nggak bisa nginep di hotel. Saya biasanya di rumah, kata guru kami. Jadi,
mungkin rumah itu telah memberikan ketenangan kepada beliau, sehingga dia nggak tenang di tempat yang lain. Nah, itu maskan. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam 2 ayat Al-Quranul Karim terkait tentang pengertian maskan ini. Yaitu dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan masakina thayyibah, tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Keridhoannya yang lebih besar, dan itulah keberuntungan yang besar. Nah, ini maskan yang sempurna, yaitu di surganya Allah. Ya, jamaknya maskan, masakin. Di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-18, surat tentang semut, ya, dikisahkan bagaimana kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berjalan, ternyata kemudian pasukan Sulaiman ini melewati jalan yang ada rumah semut. Hatta idza atau ala wadin namli, hingga kemudian ketika pasukan itu mendekati ya tempat semut itu, qalat namlah, berkatalah semut, ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Jadi semut menyebutkan rumah mereka sebagai masakin. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka nggak sadar, bukan sengaja, nggak sengaja. Rumah semut itu kecil, nggak kelihatan. Gitu. Nah, jadi di ayat ini ternyata semut menyebutkan rumah mereka dengan istilah masakin. Tempat yang membuat mereka tenang di dalam itu. Terlindungi ya dari mara bahaya dan malapetaka. Nah, ini makna dari kata maskan, ya, tempat yang melahirkan sakinah. Jadi kenapa jiwa manusia itu bisa sakinah? Pertama, karena ada tempat perlindungan. Ya, kemudian kenapa sakinah? Karena jiwanya pun dikuatkan dengan apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan fungsi Al-Quran itu membuat jiwanya sakinah. Yang ketiga, kalau di rumah itu seorang laki-laki nggak sendirian, tetapi dia dengan pasangan hidupnya, lahir sakinah. Nah, ini namanya fitrah-fitrah manusia. Tempat perlindungannya rumah, sumber ilmunya Al-Quran, dan kemudian pasangan hidupnya adalah lawan jenisnya, bukan sesama jenisnya. Nah, itu ketenangan itu akan lahir. Ya. Berikutnya, kalau kita cari kata rumah di dalam Al-Quran, ada kata baitun. Ya. Ada kata baitun. Nah, ini cukup panjang nih dijelaskan nanti. Karena baitun ini dari kata batayabitu, tempat mabit, tempat nginap. Ini bait. Ya. Di baitun adalah tempat mabit, tempat bermalam, tempat beristirahat dari seluruh kesibukan. Ya. Dan yang menarik, untuk bicara tempat beristirahat dari seluruh kesibukan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat Quran surat An-Nahl, surat Lebah ayat ke-68. Ya. Jadi untuk rumah yang ideal, Al-Quran mengangkat rumahnya lebah
sebagai rumah yang ideal. Dikatakan wa auha rabbuka ilan nahli. Rabb yaitu Allah memberikan ilham kepada lebah. Anittakhadhi minal jibali buyutan. Supaya mereka punya naluri membuat rumah-rumah ya di gunung-gunung, di bukit-bukit. Wa minas syajar, di pohon-pohon. Wa mimma ya'risun, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Makanya kalau ada lebah buat rumah di rumah kita, nah itu karena naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah lebah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa. Dia membentuk segi 6. Kalau istilah orang arsitek, segi 6 ini adalah posisi yang paling kuat, rumah yang paling ideal bentuknya dan tidak memakan banyak space. Itu segi 6 itu. Ya, sangat kokoh. Dan kemudian makna bait yang lain adalah tempat berlindung dari berbagai gangguan eksternal. Perhatikan ketika dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125, ketika menyebutkan Baitullah, yaitu Al-Haram, Allah mengatakan wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Nah, ini makna secara bahasa kata bait. Jadi ada hubungan antara baitun, rumah kita, dengan Baitullah, rumah Allah. Ya. Di mana hubungannya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di rumah ya Quran surah An-Nur. Surah ke-24. Ya. Jadi kalau nama surat itu surat Al-Baqarah, pasti ada kata Al-Baqarah di surat itu. Surat An-Nur pasti juga ada kata An-Nur di dalam surat itu. Nah, pertanyaannya, kata An-Nur itu pertama kali ada di ayat berapa di surat An-Nur itu? Ternyata kita baru akan temukan kata An-Nur itu di ayat 35, Bapak Ibu. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang senang mentadabburi Al-Quran, selepas mentadarusinya, ya, jadi kita ini kan selain tadarus, diwajibkan oleh Allah tadabbur. Kita akan cari tahu, ada apa? Kenapa di ayat 35 baru ada kata An-Nur, cahaya itu? Ya. Di mana Allah mengatakan di ayat 35 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah ila akhiril ayat. Artinya apa? Allah lah yang cahayanya menerangi langit dan bumi. Allah lah yang cahayanya menerangi langit dan bumi. Kita manusia tinggal di langit apa di bumi? Tentu kita tinggal di bumi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjemput, mengambil bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, itu kejawab nanti di ayat 36 ya Bapak. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi buyutin azinallah. Ya, ambillah cahaya itu di rumah-rumah Allah. Jadi dari rumah kita harus ada yang ditugaskan mengambil cahaya Allah di mana? Di rumah Allah. Bagaimana caranya? Secara umum caranya adalah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya, ini secara umum cara. Detailnya ada salat, tilawah, dan seterusnya.
Maka dari rangkaian ayat ini kita dapat mengambil pelajaran, rumah yang terbaik adalah rumah yang mampu mengantarkan seseorang untuk mengambil cahaya Allah di Baitullah. Nah, pertanyaannya kemudian tugas siapa itu? Siapa yang harusnya ditugaskan untuk mengambil cahaya Allah di rumah Allah? Nah, lihat ayat ke-37-nya. Ayat itu diawali dengan kata ar-rijal. Ar-rijalu la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah. Ar-rijal. Jadi kita ini laki-laki sebelum menikah dulu disebut syabab. Kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Begitu kita menikah, istilah syabab pun diganti oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu diambil dari kata rijlun, kaki. Ar-rijal adalah qawamah, pelindung bagi perempuan, istrinya dan anak-anak. Qawamah juga bermakna tempat bersandar. Karena itu Bapak jangan biarkan istri kita bersandar di dinding. Jadikanlah bahu-bahu kita tempat bersandar istri kita. Nah, itu kajian mendalam. Karena itu kemudian disebutkan suami yang soleh kalau terbiasa mentadaburi Al-Quran, dia akan menghormati istrinya. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu alaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ketika laki-laki melihat istrinya, dia teringat, ternyata istrinya itu disebut sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bukan alaiha tadi ya. Ilaiha. Supaya dia menjadi sakinah bersamanya. Ya, makanya para suami, panggillah istri kita dengan panggilan wahai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya satu aja ya, Pak ya. Wahai ayat Allah. Ketika kita melihat istri kita jadi melihat ini tanda kebesaran Allah. Ayat itu tanda. Kita jadi selalu ingat dengan Allah. Karena itu pernikahan itu cara Allah untuk memuliakan wanita. Itu kalau kita tadabburi ya kata-kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ini sedikit kita tadi masuk ke surat An-Nur. Nah, kita kembali kepada slide ini. Kenapa kemudian rumah lebah ini yang dijadikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, termasuk rumah semut juga. Jadi semut itu gotong royong. Lebah pun gotong royong. Nah, karena itu kemudian saya sering dialog di rumah ya kepada anak-anak. Anak-anak, ayah sama bunda ingin masuk surga. Anak-anak mau nggak masuk surga bersama ayah pun? Oh mau. Baik, kalau mau kita bagi tugas. Ayah tugasnya ini, bunda tugasnya ini, ananda tugasnya ini. Nah, jadi kita sedang melibatkan mereka agar punya cita-cita yang sama untuk masuk ke surganya Allah.
Ya, jadi mereka tahu kenapa mereka harus menjadi anak yang soleh dan soleh, supaya sinergi dengan kedua orang tua, terjadi kerjasama dengan kedua orang tua. Nah, dialog-dialog iman seperti ini perlu kita perbanyak dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak menjadi fitnah. 4 kali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati ya, anakmu itu nanti bisa jadi fitnah, kata Allah. Nah, di rumah inilah basis kita membuktikan bahwa rumah itu justru menjadikan anak-anak kita ulama. Jadi terjadi gotong royong di rumah kita dalam menuju jannah. Ya. Sebaliknya, Allah menghadirkan rumah laba-laba sebagai rumah yang paling lemah. Padahal kalau kita lihat, banyak binatang kalau udah kena rumah laba-laba itu nggak bisa bergerak. Berarti dia kuat dong. Bahkan konsep rumah laba-laba ini dipakai dalam menciptakan produk anti peluru. Ya. Baju anti peluru itu diambil dari prinsip laba-laba, rumah laba-laba. Tapi Al-Quran mengatakan rumah laba-laba itu sebagai rumah yang paling lemah. Ya. Wa inna auhanal buyuti, sungguh rumah yang paling lemah, labaitul ankabut laukanu ya'lamun, adalah rumah laba-laba kalaulah mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-41. Kenapa? Ternyata hari ini dengan teknologi penelitian para saintis baru diketahui. Jadi secara umum laba-laba ini punya kebiasaan aneh. Wanitanya cuma perlu laki-laki untuk membuahi. Setelah hamil, itu laki-laki harus buru-buru lari dari rumah. Kenapa? Kalau nggak dibunuh sama istrinya. Nah, ini agak unik laba-laba. Kemudian, ketika melahirkan, anak laba-laba itu banyak. Diletakkan dalam satu tempat yang sempit oleh ibunya. Dan ketika anak-anaknya ini tersadar, mereka berada dalam tempat sempit, akhirnya pun mereka ingin keluar. Saling menginjak-injak di antara anak-anak. Ya, saling membunuh di antara anak-anak. Nah, itulah ternyata makna kenapa rumah laba-laba itu disebut rumah yang lemah. Dari luar kelihatan kuat. Dari luar kelihatan kokoh. Tapi ternyata dalamnya lemah. Kita teringat hari ini banyak sekali terjadi persoalan-persoalan antara anak dengan anak. Kadang-kadang gara-gara masalah warisan terjadi perseteruan. Benarlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah ilmu mawarid, ilmu faraid, ilmu tentang bagi waris. Ya, ada keluarga yang akur karena warisannya dibagi rata. Ini juga keliru. Karena warisan itu udah ada hitungannya. Tugas kita cuma ambil kalkulator, dihitung. Tapi nggak bisa buat persentase kita. Karena seluruh persentase itu sudah ditetapkan Allah. Jadi akur yang dibuat manusia itu juga nggak diridhoi Allah. Tapi Allah menginginkan keluarga itu akur dengan menegakkan syariat Allah. Nah, ini yang tidak bisa kita temukan dalam perumpamaan rumah laba-laba. Itu kira-kira. Baik, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 80, kata bait dengan kata maskan ini digabungkan. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai sakanan. Tempat tinggal yang menghadirkan sakinah. Itu kira-kira terjemahan dalamnya. Jadi inilah ayat yang menguatkan bahwa rumah itu harus menghadirkan ketenangan. Nah, jadi kalau kita sambungkan nanti dengan Quran surat An-Nur, kesimpulannya adalah
Bagaimana supaya rumah itu tenang? Harus bercahaya. Karena kalau gelap, pasti nggak tenang. Ya, makanya kita sering berdoa, Allahumma najjina minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, ya pindahkan kami dari kegelapan. Az-zulumat, kezoliman itu kegelapan makna. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan yang banyak itu kepada cahaya yang satu. Jadi dia perlu cahaya. Karena itu istri yang baik adalah istri yang membantu suaminya agar datang ke rumah Allah untuk tujuan mengambil cahaya. Maka ibu akan sempurna agamanya manakala membantu suami mengambil cahaya dari rumah Allah, yang nanti cahaya itu akan dikembalikan lagi kepada ibu dan anak-anak di rumah. Maka cahaya Allah menerangi seluruh relung jiwa anggota keluarga. Akhirnya semuanya bergerak dalam kebaikan, rumah itu akan menenangkan. Jadi tenang di sini adalah tenang yang aktif. Bukan tenang seperti air laut atau air sungai, di atas tenang tapi di bawah kencang. Bukan. Ya, jadi ini tenang yang bergairah. Ya, ada juga rumah tenang, tapi rumah itu diem, sepi. Bukan rumah seperti itu yang kita inginkan. Makanya Nabi mengatakan, wala taj'al buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi. Nggak ada aktivitas yang bercahaya. Nah, Nabi menginginkan rumah itu tenang bersama cahaya Allah. Makanya ada Quran surat An-Nur. Makanya nanti dalam kesempatan lain saya sering mengatakan, anak-anak kita yang sudah balik, ulama membimbing mereka untuk menghafal surat An-Nur. Karena awal-awal ayat surat An-Nur itu bicara tentang bagaimana orang yang sudah balik tahu dampak-dampak dari perzinahan. Ya. Jadi itu tadi bait dengan maskan. Nah, di slide ini tentang ad-dar. Ya, ad-dar. Baik, jadi singkatnya, rumah surga adalah rumah yang bergairah amal. Kenapa dia bergairah? Di dalamnya ada pendidikan Al-Quran. Ya, di dalamnya ada pendidikan Al-Quran. Jadi rumah itu adalah tempat pertama kali anak mengenal Al-Quran. Dan terus hidup bersama Al-Quran. Nah, itu rumah itu. Ya. Yang kedua, rumah itu bergairah karena terjadi dialog iman dan aktivitas penanaman adab oleh ayah dan kemudian oleh bunda. Sebagaimana Luqman, Imran, ya, dan tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nama terakhir selalu kita bawa dalam sholat. Dalam sholawat yang terbaik yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Jadi kita doakan Nabi Ibrahim dan kita doakan keluarga Ibrahim. Kita doakan Nabi Muhammad SAW dan kita doakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu kata para ulama maksudnya apa? Kita ambil teladan dari nabinya, kita juga ambil teladan dari keluarganya. Nah, jadi rumah surga itu adalah rumah yang bergairah dengan amal. Dan di dalam rumah itu ditegakkan sebab-sebab masuknya para penghuninya semuanya ke jannah. Ya, memang ini aktivitas yang melelahkan. Tetapi insya Allah di balik kelelahan itu ada kebahagiaan. Ya. Karena itu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kalian. Fa innal baita alladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka sangat sedikitlah kebaikan rumah itu. Dan di rumah itu akan sangat banyak kejahatan.
dan akhirnya membuat penghuninya merasa sempit, kata Nabi. Ya. Jadi itu yang mendasari kenapa di dalam rumah itu harus terdapat pendidikan Al-Quran. Kita sebagai para suami, untuk merawat si isi rumah tangga kita, biasakan menghadirkan halakoh-halakoh Quran. Ba'da subuh misalkan, ba'da maghrib misalkan. Sehingga itu menjadi waktu-waktu yang sudah reguler setiap hari. Di waktu itu anak-anak mentadabburi Al-Quranul Karim. Nah, secara umum dari seluruh kajian kita, para ulama menyebutkan rumah itu punya 8 fungsi untuk menyimpulkan semua kajian yang panjang. Pertama, rumah itu al-musalla. Apa maksudnya al-musalla? Tempat sholat. Ya, tempat sholat. Sholat apa? Kalau dalam situasi normal, sholat rawatib itu disunahkan di rumah. Sholat sunnah itu di rumah. Ya. Dan sholat-sholat mutlak lainnya di rumah. Sholat wajib di masjid. Itu makna al-musalla. Makanya di rumah-rumah kaum muslimin harus ada wilayah-wilayah tempat sholat khusus. Karena laki-lakinya menegakkan sholat-sholat sunnah di sana. Yang kedua, rumah itu juga disebut al-madrasah. Tempat pendidikan Al-Quran di dalam. Ya. Yang ketiga, al-junnah. Dia perisai bagi anak-anaknya supaya tertanam iman yang mendalam dan tahan banting dengan hal-hal yang aneh di luar rumah, pemikiran-pemikiran yang aneh di luar rumah. Dia ada benteng diri. Yang keempat, al-maskanah. Rumah itu tempat ketenangan. Yang kelima, rumah itu al-maulud. Tempat memperbanyak keturunan. Yang keenam, rumah itu al-markaz. Tempat lahirnya generasi-generasi dakwah, ulama, sekaligus pelayanan-pelayanan. Rumah itu disebut al-mahya'us sunnah. Tempat menghidupkan sunnah-sunnah. Ya. Dan terakhir rumah itu disebut al-marham. Yaitu tempat menyambung silaturahim. Jadi tetangga bisa datang ke sana. Anak yang rumahnya sudah jauh bisa datang berkumpul di sana. Itu disebut al-marham. Ya, karena itu keluarga yang saleh adalah keluarga yang bahagia kalau tetangganya ada yang datang ke rumah. Ya, kadang-kadang ada keluarga yang stres kalau ada tetangga datang ke rumah. Nah, jangan. Bersyukur karena itulah fungsi rumah sebagai al-marham. Nah, ini slide saya masih banyak, tapi saya kira untuk sementara itu dulu sebagai pengantar kajian Baituna Jannatuna kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kita rumah-rumah yang berkah, anak-anak yang terlahir dari dalamnya anak-anak yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah di jannahnya. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Langsung saja di unmute. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji semuanya silakan Pak Haji. Pak Ustadz tidak ya. Pak Ustadz dengan Pak Haji Sumair nih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Haji. Ya, luar biasa ini tausiahnya hari ini. Saya seneng banget nih dengernya nih. Walaupun masih ngantuk-ngantuk ya. Masya.
mau nanya Pak Ustadz, ini kan di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak mau menikah nih, padahal menikah itu kan dianjurkan. Tapi kan banyak dari pihak yang di luar sana ya tidak menikah tuh. Apakah orang-orang tersebut tuh bisa dikategorikan tidak mengikuti sunnah Rasul atau mungkin dia tidak bisa masuk surga atau seperti apa Pak Ustadz? Saya kira itu aja pertanyaannya dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Anda Ustaz langsung dijawab. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun kita punya iman yang setitik, insya Allah itu dapat memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat-derajat manusia. Nah, mereka yang menikah dengan niat mencari ridha Allah, maka genaplah agamanya, sempurnalah imannya, karena itu tempatnya lebih tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak menikah, tapi bukan karena dia anti pernikahan, tapi boleh jadi karena aktivitas dakwahnya, penulisan kitabnya, sampai membuat dia tidak sempat menikah. Nah, ini contohnya ada, yaitu Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala. Karyanya luar biasa. Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, Al-Azkar, dan karya-karya yang lain. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Karyanya luar biasa produktif. Tapi di umur 42 tahun beliau wafat. Belum sempat menikah. Nah, ini ulama besar. Ya. Usianya muda, tapi karyanya banyak. Nah, karena itu mereka yang tidak menikah, kalau alasan menikahnya karena ikut seperti pendeta, maka dia berdosa. Karena Nabi telah menegaskan, ya, wala takunu karahbaniyatin nasara. Jangan engkau seperti rahib-rahib orang-orang Nasrani. Jangan. Nah, kalau kita lakukan, kita berdosa. Karena Nabi sudah bilang jangan. Nah, jadi insya Allah tetap dia akan masuk ke surganya Allah, tapi tempatnya rendah. Karena itu standar baik adalah Nabi SAW. Ketika dulu ada sahabat yang begitu cinta kepada Allah sampai tidak mau menikah, padahal Nabi masih hidup. Nabi marah, Nabi bilang, aku ini Nabi, aku ini orang yang terbaik dalam standar beragama, tapi aku menikah. Kenapa engkau mengharamkan pernikahan untukmu? Hanya karena alasan ingin cinta kepada Allah tidak berkurang. Padahal dengan pernikahan itu justru engkau mewujudkan cintamu kepada Allah. Gitu. Demikian Pak Haji Sumair. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Ada lagi yang bertanya? Pak RT kemana Pak RT? Pak RT biasanya banyak itu Pak RT. Mau nambah 3 apa 4? Saya mau tanya Pak. Haji Suryanata. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji Suryanata. Ini kalau tadi disebut-sebut bahwa rumah itu sebagai musola bagi kita ya. Nah, terus sunnah ya, sholat sunnah khususnya bagi laki-laki gitu Pak Ustaz. Ya, jadi kalau sholat rawatib itu lebih baik dilakukan di rumah gitu Pak Ustaz. Apakah memang kita sholat rawatib itu memang begitu mestinya Pak Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum. Langsung Pak Rizal. Ya, silakan. Baik Pak Haji Suryanata. Dalam pelajaran-pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak riwayat yang menjelaskan baik sholat rawatib fardu maupun sholat rawatib Jumat itu yang afdol dilakukan di rumah.
memisalkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 731. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya salatnya seseorang yang paling afdol adalah salat yang dikerjakan di rumahnya kecuali al-maktubah, yaitu salat wajib. Nah, ini satu di antara maknanya. Nah, karena itu kemudian ya tentu ada salat-salat sunnah yang bisa dikerjakan di masjid lainnya. Misalkan salat tahiyatul masjid. Ya. Nabi, janganlah engkau duduk sebelum 2 rakaat. Nah, ini dalam kajian fikih dikenal istilah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada dalam redaksi hadis. Bagaimana sholat tarawih pun tidak ada dalam redaksi hadis. Ini nanti masuk dalam kajian fikih, yaitu sholat pembukanya seseorang dalam masjid. Nah, itulah demikian sedikit di antara dalil dari banyak riwayat Nabi tentang keutamaan sholat sunnah di masjid. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Satu kesempatan lagi. Anda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji Tisna. Belum haji Pak. Dalam antrian. Insya Allah tahun depan ya Pak Tisna. Masih jauh Pak. Masih ya, biasanya didekatkan. Baru 7 tahun daftar. Iya begini Pak, pengertian selama ini kan yang namanya rumah ya secara fisik aja gitu ya Pak. Rumah itu harus nyaman, harus lega, harus hijau, harus gitulah gitu. Nah sekarang itu kan yang Pak Ustadz jelaskan hari ini bahwa tidak hanya fisik saja yang harus dibenahi, bahkan yang lebih penting adalah yang tadi Pak Ustadz jelaskan gitu. Nah untuk mendapatkan itu fisiknya ini juga kan harus bagus juga ya Pak ya. Saya pikir begitu Pak. Soalnya sekarang kan untuk mendapatkan rumah itu luar biasa sekarang menjadi harga yang sangat mahal gitu. Nah kalau kejadiannya kayak gitu bagaimana kita mensiasatinya gitu. Itu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, arba'un minas sa'adati. Ada 4 yang membuat manusia itu bahagia. Ya, di antaranya dapat istri solehah, bahagia pasti lagi. Dapat tetangga soleh dan solehah, bahagia. Al-markabul hani, punya kendaraan yang nggak suka mogok. Nah, itu pasti bahagia. Nah, yang keempat ini kata Nabi, al-baitul wasi', rumah yang luas. Jadi fitrah manusia senang dengan rumah yang luas. Tapi kalau sekarang kan rumahnya ya sulit cari rumah yang luas. Tapi jangan keburu sedih. Karena yang membicarakan hadis ini, yaitu Nabi SAW sendiri, rumahnya nggak luas. Ya kan? Kalau kita lihat rumah Nabi, miniatur rumah Nabi, itu nggak luas, sempit Pak rumah Nabi. Nah, karena itu kemudian penting sebenarnya adalah luasnya jiwa seseorang. Nah, bagaimana kemudian meluaskan jiwa seseorang? Yang perlu ilmu. Seluas apapun rumah kita, kalau kita tidak punya ilmu, maka rumah itu kelihatan sempit, nggak bahagia. Tapi sesempit apapun rumah kita, tapi kita punya ilmu, kita tahu bagaimana cara untuk bahagia. Karena itu ilmu akan menenangkan akal kita, mendorong jiwa kita untuk senantiasa riyadhah,
latihan-latihan dengan zikir, maka jasad pun akan sehat. Bagaimana menenangkan jiwa kita? Tadi, perbanyak ilmu di dalam rumah. Sehingga seluruh aktivitas di dalam rumah itu aktivitas ilmu. Itu akan menenangkan akalnya. Jadi manusia itu ada 3 Pak unsurnya. Akal, qalbu, jasad. Akalnya akan tenang kalau ada aktivitas ilmu yang terus-menerus. Terlibat semuanya, bukan hanya bapak. Ibunya, juga anak-anak. Yang kedua, aktivitas buat qalbu, apa itu zikir. Ya, kami sekeluarga di rumah selalu membiasakan. Termasuk untuk anak yang paling kecil sekalipun, anak ketiga dan keempat, kita berempat. Ya, di sini ya, kita zikir pagi dan petang, Pak. Ya, baca zikir pagi sebagaimana Nabi baca zikir pagi, dan petang sebagaimana Nabi baca zikir petang. Dan bukan baca zikir saja, Pak, tapi juga menghayati zikir-zikirnya. Ya. Dan itu kalau kita baca zikir itu bisa 30 menit. Panjang, ya. Zikir-zikir dikumpulkan, kubro dia, besar sifatnya, 30 menit. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala firmankan, misalkan di dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hatinya akan tenang. Apalagi yang kita kejar di muka bumi ini kalau tidak itmi'nan, ketenangan. Maka kalau kita telah dapat ketenangan itu, Bapak dengan Ibu, rawatlah ketenangan itu sampai mudah-mudahan Allahu Subhanahu wa taala jemput nyawa kita dengan mengutus malaikatnya yang memanggil kita dengan panggilan yang mulia di 4 ayat terakhir dari surat Al-Fajr dengan kalimatnya, ya ayyatuhan nafs, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridho. Kenapa ridho kita ketika dijemput Allah Subhanahu wa taala? Karena mudah-mudahan ketika dijemput itu PR-PR kita udah selesai semuanya. Harta warisan udah kita bagi dengan cara Allah. Hutang piutang sudah kita selesaikan. Qodok puasa udah selesai. Qodok sholat dulu mungkin ada 1000 rakaat pernah kita tinggalin di masa muda, udah kita kerjakan semua. Pasti kita ridho. Tapi orang yang tidak ridho itu adalah orang yang ketika dijemput Allah masih punya banyak PR yang memang dia sengaja lalaikan. Ya, mudah-mudahan hati kita menjadi semakin lapang bersama ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, fikir, dan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji. Ada satu lagi yang ingin bertanya, Sir. Boleh, Sir, di satu lagi. Ya, terima kasih Pak Tisna. Satu lagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Irsa nih. Saya Pak. Oh Pak Eros. Ya silakan Ustaz Eros. Ya, Pak, tadi kan ada pembahasan membeli rumah itu juga membeli tetangga gitu ya. Iya. Memilih tetangga yang baik. Karena lingkungan itu kan akan mempengaruhi ke anak-anak gitu, ke kehidupan kita lah sehari-hari. Nah ini gimana caranya mengajak tetangga itu supaya guyup gitu Pak, supaya lebih aktif lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita gitu. Nah itu ada tips khusus atau ada cara-cara khusus itu untuk ngajak supaya lebih bareng lagi lah gitu semuanya gitu. Makasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama perlu kita pahami bahwa
manusia itu bergerak dengan ilmunya. Ya, jadi kita yang telah memiliki ilmu harus menyadari bahwa manusia itu enggak sama. Kenapa? Karena ilmu mereka berbeda. Insya Allah kalau ilmu kita sama, pasti aktivitasnya sama. Misalkan kita tahu sholat yang utama itu di masjid. Makanya kita kan ngumpul kan semuanya di masjid. Tapi kan banyak yang nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena ilmunya nggak sama. Dia nggak menganggap penting ke masjid. Akhirnya kan nggak bisa ngumpul. Gitu. Kenapa kita bisa ngumpul arisan tetangga, RT, RW? Ya karena kita tahu. Nabi katakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi iman mendorong seseorang untuk membangun tali silaturahim. Akhirnya kemudian ngumpul arisan, RT, RW. Kadang-kadang tetangga membuat kita marah dengan aktivitasnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bagi orang yang tidak punya ilmu, mungkin dia akan marah beneran, langsung di depan wajahnya saat itu juga. Tapi bagi orang yang berilmu, dia sadar. Saya tinggal sama tetangga saya bukan sehari 2 hari. Seumur hidup di dunia ini tinggal sama tetangga saya. Apa jadinya kalau kemudian ada cerita pernah bertengkar dalam hidup? Gak enak. Dorongan iman lagi-lagi menahan diri supaya emosi menjadi stabil kan. Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, orang itu akan berbuat baik kepada tetangga. Nah, karena itu kemudian Bapak, yang penting perlu kita hadirkan adalah selalu menjaga diri agar selalu bergerak dengan ilmu. Adapun perubahan terjadi atau tidak, itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Ya, Pak Eros tidak perlu bersedih. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata perubahan tidak terlalu signifikan. Perubahan itu wilayah Allah, Pak. Wilayah kita adalah menghadirkan proses yang benar. Bersedihlah kalau kita kemudian jadi malas untuk berbuat baik di lingkungan. Gara-gara yang lain juga malas. Bersedihlah kalau kemudian kita nggak pernah mengajak manusia untuk berubah. Jadi yang dinilai oleh Allah itu kitanya berbuat atau tidak. Perubahannya milik Allah. Ya. Nah, yang kedua adalah selain kita tetap terus bersemangat istiqomah mengajak kebaikan, juga tetap istiqomah menjaga diri agar tidak berbuat kemaksiatan. Ya, kadang-kadang ya kita sulit menjaga lisan kita. Ya kan? Terjadi perbincangan-perbincangan muter-muter akhirnya datang ke telinganya. Nah, itu satu. Atau yang kedua, mungkin lisan ini agak jahil. Ada tetangga kita udah 3 bulan nggak pernah datang arisan RT. Begitu datang arisan RT, kemudian kita bilangin, dengar nih, ya ada angin apa nih datang arisan gitu. Ya. Usil, kita tuh usil. Ada tetangga nggak pernah sholat ke masjid. Sekali-kali dia semangat dapat hidayah, entah dengar ceramah siapa gitu di YouTube, dia datanglah ke masjid, ke musola antum. Pada usil mulut kita. Ah, si fulan jadi soleh nih sekarang nih. Ya, kesambat apa dia nih? Jadi jangan kita juga penyebab orang itu akhirnya kembali lagi ke asalnya. Karena itu Bapak, mari kita juga jaga lisan kita. Pura-pura nggak tahu aja kalau ada terjadi perubahan. Ya, Allah yang mengubah jiwa seseorang itu. Yang penting tetap berbuat kebaikan, penuh kesabaran, dan jaga lisan maupun tindak tanduk kita. Insya Allah, mudah-mudahan perubahan itu pelan-pelan akan berubah. Biiznillah. Demikian Pak Eros Bedian. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Barakallah. Ya, sudah jam 6.16 ya, Ustaz. Insya Allah kita tutup sampai di sini untuk kajiannya. Sebelumnya mari kita mohon Ustaz untuk membacakan doa untuk mengakhiri kajian ini. Fadhol Ustaz. Baik, karena kita sedang berada di masa epidemi ini,
Mari kita berdoa dengan memasukkan redaksi-redaksi daripada perlindungan pada virus, pada penyakit-penyakit. Sebagaimana Nabi dulu juga berlindung dengan doa-doa yang beliau sampaikan. Kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nastaghfirullahal azim innahu kana ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma rabban nas muzhibal bas washfina antas syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa absarina fa'afina wa'fu anna warhamna. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kshif anna minal wabal bala'i wal fitani wal amradi wal firusiyati wal kuruna wa ghairiha ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salata wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas waktu ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Insyaallah tinggal kita berikhtiar memaksimalkan kondisi kita yang ada saat ini, sedang di rumah saja, segala hal menyangkut ibadah semuanya kita jadikan rumah kita yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Baiti jannati, rumah kita adalah surga untuk kita semua insyaallah. Kita tutup. Insyaallah kajian kita akan ada lagi di hari Senin ba'da subuh sebagaimana biasa. Nanti akan ada informasi yang disampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa
selesai zikir kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas waktu dan ilmunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.